Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi putih. Ini rasanya enak banget, anak-anak juga suka karena nggak pedes ya. Nah, ini kita siapkan sawi putih, kemudian potong-potong. Setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anakku banget. Pokoknya kalau udah ada jagung manis, entah itu ditumis ataupun dijangan bening, itu udah enak banget rasanya dan suka banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita hanya pakai bumbu bawang putih. Ini kita iris tipis-tipis dan juga kita pakai berambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Nggak pakai cabai ya, biar anak-anak nanti mau maem. Kemudian setelah ini kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak. Kemudian setelah ini gongsong bawang berambangnya sampai nanti harum dan layu. Kalau misalnya sudah harum banget, kita akan cemplungin jagung manis terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya jagungnya sudah mateng, baru kita akan cemplungin sayuran atau tadi sawi putihnya ya, bagi Fluffys yang mungkin mau mengganti sayurnya menjadi kayak brokoli, itu juga enak banget. Tapi biasanya kalau aku campur brokolinya aku rebus sebentar, habis itu aku cemplungin ke dalam tumisan jagungnya. Kemudian ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa. Bagi Fluffys yang mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa, disesuaikan aja dengan selera Fluffys. Walaupun enggak pakai penyedap rasa, rasanya wijan enak tenan. Kemudian ini kan kita masak lagi sampai nanti mateng. Nah, tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffys. Kalau aku lebih suka kalau masak sayuran tuh masih yang krius-krius gitu Fluffys. Tapi kalau misalnya bagi Fluffys yang suka sayur yang lebih empuk, itu juga boleh banget. Pokoknya disesuaikan aja deh dengan selera Fluffys di rumah. Nah, seperti ini aja Fluffys. Ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Fluffys aku maem nasi putih pakai sayur ini aja, nggak pakai lauk lain lagi. Ini rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Ini selain enak, rasanya juga gampang bikinnya. Ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi rames, khususnya di Kebumen. Ini masih ada nih lauk model-model kayak gini, karena rasanya memang benar-benar enak banget. Nah, ini kikilnya tadi sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tempe. Ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak. Kalau misalnya Fluffys nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat. Itu juga rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau misalnya Fluffys nggak mau pedas, itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit. Tapi karena hari ini aku maunya pedas, jadi mau aku tambahkan cabai rawit. Kemudian kita iris-iris juga. Dan di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah, ini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi laos. Laosnya juga cukup kita iris-iris. Kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget. Nah, ketinggalan di sini kita siapkan lagi berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau semua bumbu sudah siap, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan, kita kasih minyak, biarkan panas. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau misalnya Fluffys pakai tahu yang coklat, itu nggak perlu digoreng, nggak apa-apa, langsung nanti disereng aja. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah mateng dan kecoklatan kayak gini, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Fluffys, nih kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya, laos, tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi. Untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin kikilnya, kemudian aduk-aduk nih, jangan langsung ditambahkan air. Kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongseng dulu.
Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau aku tambahkan gula. Ini sekalian tempenya kita masukin ya. Saya tambahkan gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru kita akan tuang airnya. Nah, airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Apinya kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita kecilkan ya, biar bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan cemplungin cabai dan juga tomat hijaunya. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Ini tinggal kita aduk sebentar, biarkan mendidih, kemudian kita angkat. Nah, seperti ini, Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung saja di meja makan. Kita ambil nasi anget, wijan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kulit melinjo yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kulit melinjo. Ini aku belah menjadi 2-3 bagian. Kalau misalnya Flavis mau potong-potong pakai pisau, itu juga boleh banget. Setelah ini kita akan cuci sampai benar-benar bersih ya. Kemudian di sini kita siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini namanya tempe gembus Flavis. Nggak tahu di tempatnya Flavis ada nggak tempe model kayak gini. Kalau misalnya ada pakai, kalau nggak ada bisa diganti pakai tempe yang biasa. Kemudian di sini kan kita potong-potong, boleh potong-potong memanjang ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Sasaknya Flavis di rumah aja ya. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini nggak ketinggalan, kalau misalnya ada tempe gembus mesti ada godong melinjo atau daun melinjonya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong, mau dipotong boleh, mau dirawis juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang seadanya aja. Di sini kita siapkan untuk brambang atau bawang merah, kemudian ini akan kita iris tipis-tipis. Selain ada bawang merah, juga di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya resep ala-ala desa itu ya cukup kita iris-iris, cemplang-cemplung sereng mateng dan rasanya tuh enak banget. Kemudian di sini karena aku mau pedas, jadi mau aku tambahkan cabai. Pertama-tama aku pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, nanti boleh dibuang bijinya ya. Kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, karena di sini aku maunya lebih pedas lagi, jadi mau aku tambahkan cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai merahnya atau cabai rawit merahnya boleh di skip atau bisa digantikan pakai cabai merah yang besar. Terus bijinya dibuang, itu nanti rasanya nggak pedas tapi warna masakannya tetap cantik dan dapat aroma cabenya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan rebus terlebih dahulu cangkang melinjoknya atau kulit melinjoknya. Ini supaya nanti nggak ada rasa atau aroma yang kayak rodo langu-langu kepiye ngono. Kalau misalnya Flavis nggak mau ngerebus juga bisa disiram dengan air panas terus direndam sebentar terus ditiriskan. Kemudian setelah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongkong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan harum. Kemudian di sini kita akan cemplungin cabai. Tadi ada cabai merah dan juga ada cabai hijaunya, kita cemplungin sekalian. Kemudian setelah ini kita akan gongkong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Nah, di sini aku tambahkan lagi udang rebon. Ini bikin masakannya jauh lebih gurih lagi. Walaupun nanti nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini nanti gurih banget rasanya. Kemudian kita cemplungin kulit melinjo dan juga tempe gembusnya sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai bahan dan bumbu tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tambahkan lagi gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti mateng. Kemudian kalau misalnya kuahnya udah rodok susut, kita akan cemplungin godong melinjoknya atau daun melinjoknya. Kemudian kita masak lagi sampai nanti benar-benar mateng dan rasanya udah enak banget.
Kira-kira hasilnya kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, aku suka banget maem lau ini tuh untuk sarapan. Jadi maknya masih anget-anget, terus nasinya juga masih anget banget. Ini kalau misalnya Flavis main ke Kebumen nih, lauk-lauk model gini nih di warung-warung makan Kebumen tuh mesti ada, karena rasanya bener-bener enak banget, khas desa banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare. Aku suka banget resep tumisan yang kayak gini Flavis, karena rasanya tuh enak banget. Jadi pare itu kan ada rasa sedikit pahit-pahitnya, terus nanti tambahin lagi pakai ikan teri, jadi ada gurih-gurih gimana gitu. Ya aku suka banget dari resep ini. Selain bikinnya juga simple, terus harganya juga murah meriah banget Flavis. Nah ini parenya sebelum kita potong-potong tadi, kita buang terlebih dahulu bijinya ya. Nah ini motongnya tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, kalau misalnya Flavis nggak mau yang kayak ada pahitnya sama sekali, Flavis bisa kayak remet pakai garam gitu. Tapi hari ini aku mau resepnya tuh masih yang ada sedikit pahitnya, jadi nggak aku remet pakai garam. Kemudian siapkan teri. Nanti ini terinya kita cuci yang bersih biar nggak terlalu asin ya. Nah untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai bahan yang benar-benar simple banget. Cuman ada cabai merah. Ini kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit yang banyak, yang sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Jadi kayak cuman resepnya wong desa ono lomba bawang brambang, terus masaknya juga cemplang-cemplung sreng, tapi rasanya juga enak banget. Nah ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih, jadi biar nggak terlalu asin banget. Kita wolak-wali sampai nanti terinya warnanya kecoklatan kayak gini dan sudah kering, tandanya sudah mateng. Ini kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin. Nah setelah ini kita akan pakai untuk numis bumbu-bumbunya. Minyaknya dikurangin ya biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, kita gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai merahnya. Kalau misalnya Flavis mau pedas, tambahkan cabai rawit ya. Kemudian gongsong lagi sampai nanti benar-benar harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin parenya terlebih dahulu, terinya belakangan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Ini nggak perlu dikasih air, cuman kita aduk-aduk aja. Kemudian nanti di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai ada gula, kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh sesuaikan dengan selernya Flavis di rumah. Pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, pakai micin, pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan mau diangkat, kita akan cemplungin terinya. Jadi nanti aku maunya pada saat kita maem, terinya tuh nggak sampai yang kayak layu gitu, jadi masih kayak agak keras gitu Flavis. Nah hasilnya seperti ini. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, rasanya juga enak, gurih, anak sedikit rada pahit-pahit gimana gitu. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih hangat, terus tempenya goreng sreng ataupun tempe blebet itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang simple banget, yang enak banget. Kita mau bikin tumisan tahu dan juga toge. Ini tahunya aku pakai tahu yang coklat ya. Pokoknya kalau menunya Flavikasi itu setiap hari itu pasti ada tempe ataupun tahu, itu udah menu wajib pokoknya. Nah di sini aku siapkan tahunya jenis tahu coklat yang padat. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu yang kayak gini, bisa juga pakai tahu yang putih ataupun pakai tahu yang kuning. Itu juga rasanya wis podo-podo enak. Kemudian setelah ini kita potong-potong kotak-kotak. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai toge kacang hijau ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada toge kacang hijau, juga bisa pakai toge kedelai.
Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita cukup iris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender ya. Kita siapkan dulu cabai hijau besar. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai rawit. Ini karena aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa nggak pakai cabai rawit ya, cukup pakai cabai hijau besarnya aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis juga. Selain ada bawang putih, di sini kita juga akan siapkan bawang merahnya. Kalau misalnya Flavis lagi nggak ada bawang merah, bisa juga digantikan pakai bawang bombay, cuman ngirisnya tetap tipis-tipis ya. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya aku pakainya agak banyak Flavis, biar nanti tumisannya itu makin harum lagi. Ini ngirisnya rada panjang-panjang ya. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan semua bumbunya jadi satu. Langsung cemplungin aja semua jadi satu. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kemudian kita akan gongsong-gongsong sebentar ya, jangan langsung ditambahkan air, biarkan nanti kayak agak ngegoreng dikit gitu Flavis. Kalau misalnya sudah kayak agak ngegoreng gitu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau air udah masuk, di sini biarkan mendidih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi toge, gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian tambahkan lagi daun bawangnya, aduk cepat. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan, karena kalau udah togenya masuk dan bawangnya masuk, itu masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti pada saat penyajian itu warnanya masih cantik banget, dan juga togenya itu kalau dimakan tuh masih krius gitu. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makannya pakai nasi hangat. Untuk sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan nangka muda yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Jadi kalau resep nangka muda kayak gini kita tumis selalu ada di warung-warung ramesan di Kebumen. Rasanya itu enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini nangkanya kita rebus terlebih dahulu ya, supaya getahnya tuh hilang, tapi jangan sampai terlalu lama-lama, nanti keempukan. Nah, kira-kira kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahannya ya, nggak ketinggalan. Bisa kalau ada nangka muda tuh selalu ada godong melinjo atau godong so. Ini nanti bikin warnanya jadi cantik dan juga ada rasanya, jadi enak banget. Kemudian ini kan kita potong-potong, boleh potong tipis-tipis kayak gini ataupun potong lebar-lebar juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, kita juga akan siapkan cabai. Nah, kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakai cabai merah keriting kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pedas, bisa pakai cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Ini kita potong-potong. Selain ini kita akan sisihkan. Nah, ini aku punya bumbu rahasianya Flavis. Ini aku pakai udang kering yang kecil-kecil, atau biasa kita sebut itu udang rebon. Ini kita sangrai. Kalau kira-kira aromanya sudah harum, ini akan kita giling. Aku menggilingnya menggunakan grinder. Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau, nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, si udangnya ini nanti bikin tumisannya itu jadi gurih banget. Walaupun nanti misalnya Flavis masaknya nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah bener-bener enak banget. Dan hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita langsung beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita langsung cemplungin aja cabenya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bener-bener harum banget. Kalau misalnya semuanya sudah harum, baru di sini kita akan cemplungin udang rebon yang sudah tadi kita
gongsong dan juga kita giling. Wah, ini aromanya wis jan enak banget. Kemudian kita akan cemplungin nangka yang sudah tadi kita rebus, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Rasanya wis gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti rasanya udah enak banget. Kalau kira-kira sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin godong linjonya. Nah, ini supaya nanti pada saat disajikan godong linjonya itu warnanya masih cantik, guys. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah mateng, rasanya udah enak banget, ini akan langsung kita angkat dan kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi putih yang masih anget, tempe goreng sering juga enak banget, tempe bacem, tahu bacem itu juga rasanya wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang. Ini resep masakannya mbahnya Flavi Kasih di desa. Jadi sewaktu Flavi Kasih kecil sering banget dimasakin masakan kayak gini. Jadi cara masaknya itu simple. Terus nanti sayurannya rada empuk, warnanya itu senajan ora pate ayu tapi rasanya enak banget Flavis. Pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjang, kemudian kita potong-potong. Selain ada kacang panjang, di sini juga aku mau tambahkan labu. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe, itu juga boleh banget Flavis dicampurin. Nanti rasanya enak banget. Tapi hari ini aku nggak pakai tempe, cuma pakai labu siam dan juga kacang panjang. Ini labu siamnya kita potong tipis-tipis banget kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, di sini kita akan langsung untuk siapkan bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya ini ya bener-bener ala-ala desa tenan Flavis, cukup bawang, brambang, lombok, daun salam gitu. Kalau bumbu-bumbu masakan desa ya. Walaupun bumbunya sederhana banget, tapi rasanya tuh bener-bener enak dan kayak rasa masakan mbah-mbah gitu. Dan ini juga cuman kita iris tipis-tipis, jadi nggak perlu ngulek, nggak perlu kita blender-blender, cukup kita potong-potong tipis kayak gini. Kemudian di sini karena aku mau agak pedas, jadi aku tambahkan cabenya itu cabai yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedas banget, Flavis bisa pakai cabai keriting ataupun pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya, itu nanti nggak ada pedasnya sama sekali. Kemudian setelah ini tambahkan lagi minyak dalam wajan, terus kita akan gongsong sampai nanti harum banget. Jangan lupa kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan cemplungin daun salam dan juga cabai rawitnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya bener-bener wangi banget. Apalagi daun salam ini barusan metik Flavis, jadi bener-bener harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin kacang panjang dan juga labu siamnya. Kita cemplungin bareng aja jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air Flavis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Bisa pakai gula putih ataupun gula merah, sesuka-sukanya Flavis aja. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, ciri khasnya mbahnya Flavis Kasih itu kalau masak itu tuh sayuran tuh sampai empuk gitu Flavis. Kalau biasanya Flavis Kasih kan sukanya krius-krius, tapi kalau mbahnya Flavis Kasih itu suka masakan yang tipenya kayak gini. Jadi warnanya iki ora pate ayu tapi rasanya enak banget Flavis. Nah, ini udah mateng, kita akan langsung saja siapkan di meja makan. Ini kita pakai nasi anget, terus tempe goreng srek, wis jan enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis kangkung pakai terasi ya. Sebenarnya aku pengen banget bikin yang pakai tauco, cuma di tempatnya Flavi Kasih wis janangel banget kalau nyari tauco, ya wis hari ini pakainya terasi aja. Ini aku siapkan kangkungnya 1 ikat, kemudian di sini aku potek-potek. Flavi bisa juga merajangnya kalau mau ataupun belah, terus habis itu dipotek-potek juga boleh, terserah Flavis aja caranya mau bagaimana. Yang penting nanti setelah ini kita akan cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kalau misalnya
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan murah meriah tapi rasanya enak banget. Kita akan bikin masakan dari tempe, nanti juga kita akan kasih cabai hijau yang banyak dan juga toge. Ini tempenya akan kita siapkan sebanyak 400 gram ya. Kemudian tempenya akan kita potong-potong biar lebih cantik, motongnya agak tipis, memanjang ya, biar nggak biasa cuma kotak-kotak aja. Kemudian setelah kita potong-potong, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah, di sini untuk menggorengnya aku pakai minyak ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan tetap bening. Untuk Flavis yang mau coba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000 bisa masukkan kode voucher Fluffy Kasih ya, akan dapat cashback loh. Nah, ini kalau minyak sudah panas, kita akan masukkan tempe yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita wolak-walik supaya matangnya rata dan warnanya juga cantik banget. Nah, seperti ini Flavis, ini udah kering, warnanya juga udah cantik banget. Sekarang kita sisihkan ya. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai toge. Nah, ini togenya udah dibuangin bagian buntutnya jadi cantik banget. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan. Pertama kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya cukup satu aja. Kemudian kita akan potong tipis memanjang supaya nanti tampilannya lebih cantik. Selain ada bawang bombay, di sini kita pakai bawang putih ya. Untuk bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Seperti ini. Kemudian selain ada bawang putih, di sini kita juga pakai bawang merah. Untuk bawang merahnya juga cukup kita potong tipis-tipis. Hari ini masakannya praktis, jadi nggak perlu ngulek dan nggak perlu blender. Selain itu, selain ada bawang merah, kita akan tambahkan lagi cabai hijau. Nah, ini untuk pewarna supaya cantik aja. Nggak, kalau misalnya Flavis mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Nah, ini akan kita potong panjang supaya lebih cantik ya. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombaynya. Ini tadi masih pakai minyak untuk bekas goreng tempe, cuman dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan sedikit layu, baru kita masukkan tempe yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan sedikit air. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga togenya. Kalau toge dan cabai sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi ya. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan togenya jangan terlalu matang karena nanti pada saat masih ada rasa krius-kriusnya, itu rasanya akan jauh lebih enak. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja ya siapkan di meja makan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan nangka muda. Ini nangkanya kita potong sekecil-kecil mungkin ya, atau dicacak atau dicincang. Kemudian setelah itu kita akan rebus terlebih dahulu nangka yang sudah tadi kita cincang. Ini supaya getah-getahnya tuh hilang, dan juga nanti pada saat kita numisnya itu nggak usah terlalu lama karena nangkanya sudah matang dan sudah empuk. Nah, ini akan kita rebus kurang lebih 20 menit. Kalau misalnya sudah 20 menit atau kira-kira sudah empuk ya, itu kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Untuk bumbunya, pertama-tama di sini kita siapkan kecombrang, atau ada yang bilang bunga kincung atau bunga honje. Kalau kita Fluffy Kasih ngomongnya bunga kecombrang ya. Ini nanti bikin aroma
tumisan nangkanya jadi semakin wangi banget dan rasanya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Di sini aku pakainya cabai rawit dan juga cabai keriting biar mantep nanti. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh dikurangin atau ditiadakan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang atau bawang merah. Ini bawangnya kita pakainya yang banyak ya, supaya nanti masakannya semakin sedap dan juga gurih. Nah, selain ada bawang merah, kita akan tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai ada lengkuas ya. Lengkuasnya boleh dikeprek, boleh dipotong tipis. Kemudian ada serai, ini satu batang aja boleh dipotong dan juga boleh dikeprek. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam dan yang paling penting ini ada pete. Terus kalau misalnya bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, terlebih dahulu kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan berbau harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi ada salam, ada serai, ada laos, ada kecombrang dan juga ada cabai rawitnya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya layu dan juga harum, tapi nggak boleh terlalu kering banget ya. Kemudian baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan bahan tercampur rata seperti ini. Baru nanti kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Penyedap rasa, Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalaupun Flavis nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah enak banget karena bumbunya itu udah komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup supaya bumbunya lebih ngeresep lagi. Kemudian kalau kira-kira sudah agak asat, kita aduk lagi. Dan ini tekstur tumisannya itu nggak boleh sampai kayak masih ada basahnya ya. Jadi diusahakan benar-benar kering tumisannya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan petenya. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka makan pete, masih ada rasa krius-kriusnya, itu masukinnya di awal setelah bumbu ditumis ya. Tapi kalau aku lebih suka makan pete yang masih kletus-kletus gitu, masih krius-krius, jadi aku masukinnya di akhir masakan kalau kira-kira sudah mau diangkat. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Wah, ini aromanya udah harum banget, wangi kecombrang, wangi pete. Wah, ini rasanya akan enak banget, apalagi nanti kita akan makan pakai nasi yang masih kemebul, terus ada tempe goreng serengnya atau tempe goreng tepungnya. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari gandul. Ini adalah salah satu resep kesukaan Flavikasi karena sewaktu kecil Flavikasi sering banget dimasakin menu ini sama ibunya Flavikasi. Rasanya enak banget, bahkan sampai sekarang Flavikasi tuh masih suka banget masak menu yang satu ini. Nah, selain ada tadi gandul, kita akan tambahkan bahan lainnya. Di sini aku pakai godong melinjo. Flavis juga bisa menambahkan kecambah kedelai ya, itu juga nanti rasanya enak banget. Juga boleh tambahkan tahu pong, tapi hari ini Flavikasi hanya pakai godong melinjo aja. Kemudian ini godong melinjonya biar enggak kelebaran kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada cabai merah keriting, ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Kasih sedikit kunir ya. Kemudian ini akan kita haluskan. Sebelum kita haluskan, kita akan potek-potek biar nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya ataupun chopper. Tapi hari ini Flavikasi menghaluskannya menggunakan ulekan aja.
Nah, ini bumbunya sudah halus. Ini akan kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bumbu lainnya ya. Di sini kita pakai cabai hijau besar. Ini cabainya akan kita potong bulat-bulat, kurang lebih 1 sampai 2 cm juga boleh. Kalau kalian mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit hijau ya. Nah, ini selain ada cabai, kita tambahkan lagi daun salam. Di sini kita pakai laos. Kemudian laosnya kita potong-potong. Kemudian di sini kita pakai udang rebon. Ini nanti bikin aromanya jadi enak banget, rasanya juga gurih banget. Kemudian kita tambahkan lagi gula Jawa. Nah, di masakan ini kalau bisa Flavis pakainya gula Jawa, jangan pakai gula putih ya, karena rasanya nanti akan beda. Kemudian kita akan masak, siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan bumbunya sudah mulai matang. Baru kemudian kita akan tambahkan bumbu lainnya. Tadi kan ada laos, ada salam, ada cabai, dan ada udang rebon. Kemudian kita akan tumis lagi, biarkan nanti sampai cabai dan lain-lainnya layu dan aromanya jadi harum banget. Baru kita akan tambahkan lagi gula Jawanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan sayurannya, atau di sini ada gandul dan juga godong soknya, godong melinjoknya, kita langsung aja masukin bareng-bareng. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan bahan tercampur rata. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit garam, kemudian penyedap rasa kalau mau juga silahkan ditambahkan. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah gurih banget, karena tadi kita pakai udang rebon dan gula Jawanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Di sini aku nggak pakai air, tapi kalau misalnya Flavis mau beri air atau tambahkan air, nggak usah terlalu banyak ya, sedikit aja udah cukup. Ini akan kita aduk-aduk sampai nanti matang. Masak sayur gandul itu nggak perlu terlalu lama banget, biar nanti masih ada rasa krius-kriusnya. Nah, seperti ini aja Flavis, jadi sudah matang, aromanya harum banget, rasanya enak banget. Ini tinggal ngambil nasi anget, wah cocok untuk kita sarapan ataupun makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari labu. Nanti kita akan tumis ya. Kadang-kadang kita suka bosan kalau labu hanya di sayur bening ataupun kita masak sayur lodeh. Hari ini kita akan bikin labunya ditumis, nanti kita akan tambahkan juga teri supaya rasanya lebih enak. Nah, ini labunya akan kita kupas terlebih dahulu. Setelah dikupas nanti dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita akan potong-potong. Nah, motongnya ini tipis-tipis, terus potong lagi memanjang seperti korek api. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis. Ini akan kita potong-potong. Kita akan lakukan semua sampai nanti habis. Setelah habis, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita siapkan teri ya, ini kurang lebih segenggam, ini sudah dicuci bersih. Kemudian setelah itu kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya lengkap banget Flavis, ada cabai hijau, cabai merah, cabai putih. Kemudian di sini kita tambahkan brambang dan juga bawang putih. Nah, ini cabenya akan kita potong-potong ya, motongnya tipis-tipis terus memanjang supaya nanti tampilannya cantik banget. Ini cabai rawitnya juga kita potong-potong, kemudian bawang putihnya juga kita potong-potongnya tipis-tipis. Hari ini resepnya praktis, semuanya dipotong, nggak ada yang diulek dan nggak ada yang di blender. Ini brambangnya juga kita potong tipis-tipis. Kalau semua sudah dipotong, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Di sini aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini minyaknya jernih banget, bisa 6 kali penggorengan loh. Nanti Flavis kalau mau pengen coba minyaknya, jangan lupa mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee ya.
Nah, ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kita akan tumis. Setelah layu, kita akan masukkan cabai hijau, merah, dan juga putihnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai seperti ini. Baru kemudian kita akan masukkan terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah ini baru kita akan masukkan labunya yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nanti di sini kita akan masukkan bumbu lainnya ya. Di sini aku tambahkan gula Jawa. Ini ukurannya kurang lebih sejempol. Kemudian sedikit garam. Karena tadi terinya sudah agak asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian masukkan air. Nah, di sini kalau misalnya Flavis nggak suka masak pakai gula, Flavis boleh tinggalkan gulanya. Jadi nggak usah pakai gula juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku lebih suka masak dikasih gula sedikit, kadang gula merah, kadang juga gula putih, supaya rasanya itu jadi lebih netral gitu kalau dikasih gula. Ini akan kita masak sampai nanti labunya mateng. Kalau sudah mateng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal ngambil nasi anget, udah rasanya nggak perlu lauk lain lagi kalau udah ada lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin tumis pare yang enak banget. Ini nanti kita akan masak pakai udang rebon dan juga kita akan tambahkan kecambah atau toge dele. Selain ada tumis pare, nanti kita juga akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita suka makan mendoan tempe, hari ini kita mau bikin mendoan tahu. Nah, resep pertama kita akan bikin tumis parenya terlebih dahulu ya. Ini parenya sudah dicuci bersih. Kemudian kita belah dan kita akan buang bijinya. Setelah dibuang bijinya, kita akan potong tipis-tipis banget parenya. Kemudian setelah kita potong tipis-tipis, kita akan taruh dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan tambahkan garam. Nah, ini akan kita remet. Nah, ini fungsinya supaya nanti parenya nggak terlalu pahit. Kalau misalnya Flavis lebih suka makan pare ada pahitnya, step ini boleh di skip ya. Kemudian setelah kita remet, kita akan cuci lagi dengan air supaya asinnya hilang. Kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan siap memasaknya. Kita langsung siapkan wajan ya dan juga minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening banget. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Flavi ya. Nanti akan dapat banyak cashback loh. Nah, setelah minyaknya panas, kita akan siapkan bawang merah. Ini aku siapkan sebanyak 12 dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita tambahkan bawang putih sebanyak 6 yang sudah dipotong-potong, dan ada cabai rawit sebanyak 10 yang sudah dipotong-potong, dan tambahkan daun salam dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan udang rebonnya. Kita tumis lagi. Ini udang rebon, nanti aromanya harum banget dan rasanya itu jadi gurih. Walaupun nggak pakai penyedap rasa, tetap gurih rasanya. Kalau bumbunya sudah harum, kita akan masukkan tomat. Kemudian kita masukkan pare yang sudah tadi kita remet dengan garam ya. Setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula merah. Kemudian garam secukupnya, kalau mau penyedap rasa juga boleh. Ini kalaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya udah gurih banget karena kita pakai udang rebon. Ini kita tambahkan lagi kecambah delenya. Kalau misalnya Flavis nggak punya kecambah kedelai kayak gini,
jangan pakai kecambah yang kacang hijau ya, nanti rasanya kurang enak. Lebih baik ganti pakai tempe dipotong kecil-kecil. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit air. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti pareknya mateng dan togenya juga udah mateng. Kalau misalnya Flavis sambil icip-icip kira-kira kurang apa, misalnya kurang garam, boleh tambahkan garam lagi, misalnya kurang gula jawa atau gula pasir juga boleh ditambahkan. Nah, ini sudah mateng tumis parek kita hari ini. Sekarang siap kita sajikan. Setelah ini kita akan bikin lauk yang kedua. Kita akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita pakai tape mendoan, tapi kali ini kita akan pakai tahu untuk bikin mendoan. Ini tahunya sudah aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ada kemiri, bawang putih, dan juga ketumbar. Praktis banget pokoknya bumbunya. Kemudian kita akan ulek sampai halus seperti ini. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu, kita siapkan wadah dan kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tambahkan air. Di sini airnya aku pakai sebanyak 400 ml. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata dan udah nggak ada grindil-grindilnya lagi. Udah halus kayak gini, baru kita akan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ini daun bawangnya nanti akan bikin rasanya jadi enak banget dan wangi banget. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong. Ini Flavis pakainya tahu yang coklat ya. Kemudian kalau sudah kita balutin dengan tepung, kita sisihkan, kita siapkan minyak goreng lagi untuk menggoreng. Di sini kita pakainya agak banyak. Kemudian kalau misalnya sudah panas, kita baru masukkan tahunya satu persatu kayak gini. Kemudian jangan lupa kita balik-balik. Diusahakan minyaknya agak banyak ya, supaya matangnya lebih rata dan nanti rasanya juga jauh lebih enak. Kita akan balik-balik sampai nanti mateng, warnanya sampai cantik kuning kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita akan sajikan di meja makan. Ini mendoan tahunya cocok banget untuk nanti kita maem pakai tumis pare, atau kalau misalnya Flavis mau juga bisa untuk cemilan sambil minum teh. Nanti kita akan makan pakai cabai rawit kalau mau ya. Nah, hari ini aku mau cocokkan dengan tumis pare. Nah, ini mendoan tahunya sudah jadi. Kemudian tumis parenya juga sudah jadi. Ini rasanya enak banget. Ini hari ini kita bikin menu yang sederhana tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget. Ini masakan kilat untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Kita akan bikin orak-arik telur dan juga ada wortel dan juga ada buncisnya. Ini pertama-tama kita siapkan dulu wortel. Ini aku pakainya satu aja karena ukurannya besar. Kemudian kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi hari ini bikinnya nggak seperti korek api, biar bentuknya lebih lucu ya. Kita bikin potong agak tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita akan letakkan dulu dalam wadah, mau piring, mau mangkok boleh. Kemudian setelah ini kita siapkan buncis. Ini buncisnya sudah dicuci bersih dan juga bagian ujungnya kanan kirinya juga sudah dibuang. Jadi sayur-sayuran yang aku potong-potong hari ini semuanya sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita akan potong-potong serong boleh, memanjang juga boleh, bentuknya sesuka-sukanya Flavis saja. Kemudian kita akan potong sampai habis. Setelah itu kita letakkan dulu dalam piring. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu toge. Ini togenya masih seger banget dan ini aku siapkan sebanyak 1 genggam. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya gampang banget Flavis, ini kita hanya potong-potong aja, nggak perlu ngulek hari ini. Ini kita siapkan cabai merah besar, boleh pakai cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya, ataupun Flavis kalau misalnya nggak mau pedas sama sekali, ini cabai merah besarnya dibuang bijinya ya.
Kemudian kita akan tambahkan lagi bawang merah. Kalau misalnya pelapis yang tinggal di luar negeri dan nggak ada bawang merah, bisa juga ganti pakai bawang bombay. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah itu kita siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong aja. Pokoknya hari ini masaknya serba singkat, semuanya serba cepat, nggak ada yang diulek dan nggak ada yang di blender. Nah, sekarang kita langsung siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis ya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti harum. Baru setelah itu kita akan masukkan cabenya. Ini nanti kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis mau seberapa banyak pedasnya. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Baru kita masukkan terlebih dahulu wortel dan juga buncisnya. Kita akan aduk-aduk biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan sedikit air ya, ini kurang lebih 1 ml aja. Kemudian beri sedikit garam secukupnya aja, tidak terasa ya kalau mau secukupnya. Kita akan masak sampai nanti airnya habis dan buncis dan wortel itu sudah setengah matang. Baru nanti kita akan tambahkan telur. Jadi telurnya itu langsung aja kita masukkan di dalam wajannya seperti ini. Kemudian setelah ini kita langsung orak-arik. Dan nanti setelah ini baru kita akan masukkan toginya. Nah, toginya itu kita masukkan belakangan aja kalau telurnya ini sudah matang. Nah, ini sudah matang, kita langsung masukkan toginya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau toginya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal aduk-aduk sebentar seperti ini. Baru kita akan supaya nanti toge, aku maunya togenya itu masih ada krius-kriusnya gitu saat kita makan dengan nasi anget. Nah, seperti ini aja, ini udah mateng, warnanya masih cantik banget, aromanya juga harum banget. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Kita langsung siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk kita lauk untuk sarapan ataupun makan malam. Kalau kita lagi malas masaknya ribet-ribet, ini mungkin cocok banget untuk kita bikin lauk. Nah, ini kan kita pakai bahan yang sangat sederhana. Di sini aku pakai timun ya. Ini timunnya aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian di sini kita hanya akan pakai bagian luarnya aja. Jadi bagian dalamnya akan kita buang. Kemudian ini timunnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya memanjang ya seperti ini. Hampir kayak korek api, cuman dia lebih besar. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai toge. Ini aku siapkan kurang lebih 2 genggam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya itu cuman bawang dan juga cabai rawit. Kalau Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya itu ditiadakan. Jadi cuman pakai bawang putih aja juga rasanya udah enak banget. Pokoknya hari ini bikinnya itu simple banget, menunya sederhana banget, tapi rasanya nanti enak banget. Ini cabenya akan kita potong. Kemudian kalau sudah dipotong kita akan sisihkan. Sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis bawang dan juga cabenya sampai nanti harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kemudian kita akan masukkan timunnya terlebih dahulu. Kita akan oseng-oseng, kita akan aduk-aduk. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan togenya. Nah, togenya sudah masuk. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, masak timun dan toge ini sudah nggak perlu lagi dikasih air. Jadi nanti kalau dikasih air rasanya nggak akan enak lagi. Jadi cukup ditumis, kita aduk-aduk, tambahkan garam. Kalaupun pakai penyedap rasa juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget.
Nah, kita akan aduk sebentar aja, nggak usah lama-lama karena toge dan timun cepet banget matangnya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget, udah makan pakai ini aja, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari kangkung. Resep ini aku suka banget karena bikinnya gampang banget dan aku juga hanya pakai bumbu yang simple banget. Ini kangkungnya akan kita petik ya. Untuk metiknya Flavis boleh pakai cara seperti ini. Ini nggak dibelah ya, ataupun Flavis juga bisa pakai cara yang kedua, ini kita belah. Kadang-kadang tuh suka ada yang takut dalamnya tuh suka ada binatang apa gitu. Jadi kadang-kadang juga ada yang pakai cara seperti ini. Atau juga misalnya Flavis nggak mau dipetik-petik, langsung dirajang pun juga boleh banget. Jadi terserah Flavis mau pakai cara yang mana. Setelah kangkungnya dipetik, nanti kita akan cuci yang bersih ya. Kemudian kita siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai cambah kedelai hitam. Wah, ini salah satu masakan favorit aku kalau lagi di desa. Kemudian untuk bahan bumbunya kita cuma pakai bawang putih. Nah, bawang putihnya juga akan kita cincang. Jadi hari ini kita nggak pakai bumbu macam-macam, kita cuma pakai bawang putih aja. Nanti kita tambahkan garam aja udah cukup. Setelah bawang putihnya selesai kita cincang, kemudian kita siapkan masaknya. Siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita baru masukkan bawang putih yang sudah tadi kita cincang. Biarkan sampai harum dan warnanya sedikit kecoklatan seperti ini. Baru kita akan masukkan kecambah kedelai hitamnya. Nah, ini kan dia rodok keras ya, jadi kita masukinnya di awal. Kemudian kita akan aduk-aduk. Baru setelah itu kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkungnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita masaknya pakai api yang besar ya, supaya kangkungnya itu nggak kemelirun atau warnanya itu jadi nggak biru gitu. Kemudian setelah ini kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita akan aduk-aduk rata lagi. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka tumis kangkung ada airnya, boleh ditiadakan airnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi garam dan penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa Flavis bisa pakai, bisa enggak ya, tergantung sesuai dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak perlu lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Rasanya tuh kalau udah makan tumis kangkung kayak gini, rasanya tuh nggak pengen makan lauk yang lain lagi. Udah cukup ini aja pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.